Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan kabarnya sehat. Pertama terima kasih sudah mengundang saya di diskusi pagi hari ini terkait dengan tema pentingnya keterbukaan informasi dan penanganan disinformasi pada pilkada. Jadi memang ini kita belum selesai pemilunya ya sebetulnya ya masih terasa ya masih terasa nuansa pemilu 2024-nya karena kalau dikatakan apakah pemilu 2024 sudah selesai atau belum ya jawabannya belum karena sekarang masih ya sudah di tahapan ujungnya ya sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi untuk Pileg yang mungkin awal Juni ya akan diputuskan. Setelah itu akan ada pengucapan sumpah dan janji di bulan Oktober. Nah, tapi kemudian kita di tahun yang sama juga akan menyelenggarakan pilkada serentak di hampir seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Kenapa hampir seluruh provinsi? Karena DIY Yogyakarta kan tidak pilkada ya, karena dia kepala daerahnya adalah gubernur. Jadi tahapannya beririsan, tahapannya berhimpitan. Jadi memang semua menumpuk gitu ya di satu tahun yang sama untuk pemilu dan pilkada. Nah tentu kita belajar banyak dari pengalaman pemilu 2024 yang lalu ya terkait dengan disinformasi karena sebetulnya disinformasi ini kan bukan isu khas Indonesia ya tapi saya rasa negara-negara lain pun juga punya tantangan yang sama terkait dengan penyebaran disinformasi di masa pemilunya. Nah lanjut slide-nya. Nah kalau dikaitkan dengan kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah sebetulnya ini sebetulnya inisiatif yang sudah cukup lama ya karena kalau kita bicara soal kolaborasi tentu salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tadi dalam slide-nya Bu Betty juga sudah disampaikan bahwa seluruh tahapan pemilu ini goalsnya adalah publik bisa percaya dengan keseluruhan tahapan pemilu. Nah untuk publik bisa percaya tentu perlu penting untuk menemukan partisipasi dan partisipasi itu kalau dalam pemilu kan tidak sekedar dihitung dari banyaknya orang yang datang ke TPS pada hari H tapi bagaimana juga publik bisa berpartisipasi secara bermakna dalam keseluruhan tahapan pemilu. Nah oleh sebab itu sebetulnya kenapa penting data terbuka itu, kenapa penting yang kita kenal istilahnya dengan open data pemilu karena open data pemilu itu bukan sekedar datanya ada, bukan sekedar datanya ada di website gitu ya, atau ada kok dokumennya, tapi bagaimana data yang ada tadi, informasi yang ada tadi itu bisa dikembangkan, bisa diolah kembali gitu ya oleh masyarakat, kalau bahasa teknisnya ya bisa dibaca dengan mesin gitu, sehingga partisipasi masyarakat tuh bisa tumbuh gitu ya untuk melakukan pengawasan, turut menyebar luaskan informasi atau sosialisasi pemilu karena pemilu di Indonesia ini kan pemilu yang cukup kompleks. Kalau di pemilu nasionalnya saja gitu ya 5 surat suara sudah cukup kompleks gitu ya dengan banyak sekali datanya gitu ya, data caleg, data partai politik, data dana kampanye, beragam gitu ya. Nah data-data ini kan sebetulnya bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah itu yang terjadi sebetulnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Nah oleh sebab itulah kenapa kemudian kami di masyarakat sipil mendorong kolaborasi multi pihak tadi. Kolaborasi gitu ya, ko-kreasi karena kami meyakini ya dalam konteks penyebaran, dalam konteks penanganan disinformasi ini tentu kan tidak bisa sendiri, nggak bisa misalnya semuanya diserahkan ke Bawaslu-nya saja gitu ya. Kan tidak bisa, tadi Mas Ronald menyampaikan ini ada kolaborasi juga misalnya dengan platform media sosial, dengan Kominfo, masyarakat sipil tentu juga, organisasi cek fakta. Nah, di kelompok masyarakat sipil sebetulnya ada koalisi lawan disinformasi yang ini bisa dilihat ya, anggota-anggotanya ada sekitar 20 organisasi. Nah koalisi ini, masyarakat sipil ini terhubung dengan stakeholder yang lainnya termasuk masyarakat secara luas, penyelenggara pemilu, kementerian, lembaga negara, platform media sosial gitu ya untuk kita ingin sebetulnya ruang digital kita tuh lebih demokratis gitu karena kita tahu bahwa yang namanya ruang digital ya media sosial itu kan kayak hutan belantara, tutup akun satu bisa muncul 1000 akun yang lainnya gitu ya, jadi pendekatannya kalau kami lebih melihat bahwa pendekatannya mungkin bukan pendekatan pada pembatasan gitu ya, tapi tadi pencegahan dan lain sebagainya. Lanjut.
Nah, kenapa kemudian juga berkolaborasi dengan media sosial juga penting, platform digital juga penting karena sebagai sebuah kita katakan perusahaan mungkin ya, sebagai sebuah platform media sosial ini kan perlu juga menjadi ruang yang aman gitu ya. Tentu platform media sosial nggak boleh mentoleransi misalnya ada konten-konten yang bisa menghasut gitu ya, atau bisa karena ya tadi ya saya rasa terjadi juga dalam praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada ada hasutan-hasutan di media sosial yang dampaknya tuh bisa kekerasan gitu ya, misalnya kantor KPU-nya dirusak, kantor Bawaslu-nya dirusak, itu terjadi gitu ya karena ada disinformasi yang muncul di masyarakat. Nah peran-peran dari platform media sosial ini sebetulnya juga menjadi bagian untuk bersama-sama gitu ya. Tadi misalnya standar komunitasnya, karena yang namanya platform media sosial pasti mereka punya standar komunitasnya sendiri ya, yang sifatnya umum gitu. Karena kan mereka dia ada di hampir seluruh negara, tapi kan juga penting gitu ya, konteks-konteks masing-masing negara tentu berbeda, yang itu saya rasa juga bisa dan perlu didiskusikan antara stakeholder yang ada di Indonesia dengan platform media sosial. Lanjut. Bisa lanjut slide-nya, mohon maaf. Nah ini ada beberapa kajian kami gitu ya di Perludem bahwa ternyata disinformasi ini tuh sebetulnya bukan hanya saling serang antar peserta pemilu sebetulnya, tapi juga bisa berdampak pada hilangnya hak pilih masyarakat gitu ya, apalagi kalau disinformasi itu terkait dengan tata cara atau teknis pemilihan, itu bisa sangat berdampak. Nah misalnya di pemilu 2024 yang lalu gitu ya, teman-teman mahasiswa tuh ada yang sedang KKN gitu ya di luar daerahnya, dan mereka merasa saya punya KTP kok, jadi nanti hari H pemilu ya saya tinggal milih di situ. Padahal kan nggak begitu, tata kelolanya kan nggak begitu ya. Kalau mau pindah harus diurus, kalau pakai KTP hanya bisa disesuai domisili karena informasinya yang mereka terima tidak valid. Nah makanya sebetulnya kenapa penting keterbukaan informasi, karena sebetulnya salah satu penyebab munculnya disinformasi itu saya rasa bukan karena informasinya yang tidak ada gitu ya, informasinya ada tapi mungkin nggak sampai ke masyarakat, nggak sampai ke publik tuh. Jadi ada gap informasi, sehingga sementara yang diterima masyarakat setiap harinya di media sosial adalah informasi yang belum tentu valid. Lanjut, ini dilanjut saja. Nah ini kalau saya ambil datanya dari Mavindo ya, jadi memang hoax politik itu meningkat menuju tahun pemilu gitu ya. Jadi misalnya di tahun 2023 dari hoax yang ditemukan oleh teman-teman Mavindo ada sekitar 2.330, hampir setengahnya itu adalah hoax yang sifatnya politik gitu ya. Muncul tuh masa-masa pemilu tuh mulai meningkat, dan itu terjadi saya rasa sejak menjelang pemilu 2019 pun demikian gitu ya, di tahun-tahun menjelang pemilu hoax politiknya itu meningkat. Lanjut. Nah sekarang memang ada trennya. Kalau 2014 yang lalu itu mungkin penyebaran disinformasi ya lewat teks gitu ya, lalu kemudian beralih ke foto, ke gambar. Nah sekarang trennya tuh video gitu loh. Tren pergeseran modus-modus disinformasinya tuh udah lewat video, karena ya itu kan mungkin lebih cepat ditangkap oleh publik gitu ya dibandingkan dengan teks yang panjang. Nah ini juga menjadi refleksi gitu ya bagi teman-teman penyelenggara pemilu untuk juga bisa beradaptasi nih dengan jenis-jenis disinformasi yang ya bergeser gitu ya, udah nggak teks lagi tapi juga mulai video. Dan sekarang kan ada istilah yang namanya deep fake gitu ya. Jadi videonya tuh sebetulnya bukan video asli, jadi video yang direkayasa gitu ya. Itu tersebar di berbagai platform sosial media, termasuk juga misalnya di grup-grup perbincangan yang kalau kita perhatikan betul, kita bisa lihat ini sebetulnya videonya nggak asli, karena mungkin kok mulutnya mencong ke sana gitu ya, gerakan tangan sama gerakan badannya nggak sama, tapi banyak masyarakat yang percaya gitu loh. Jadi bisa dibayangkan kalau teknologinya semakin canggih gitu ya, semakin smooth gitu ya, orang bisa merekayasa video. Padahal kalau di Amerika mungkin sempat lihat
videonya Donald Trump atau Barack Obama gitu ya, itu udah sangat smooth, padahal itu video yang direkayasa. Nah bisa dibayangkan kalau yang yang masih kasar aja banyak publik yang percaya, apalagi kalau sudah bisa suaranya udah sama gitu ya, gambarnya juga sudah halus. Nah itu menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu kita. Lanjut. Nah tadi disinformasi itu kan ya tadi ya bisa menyerang peserta pemilu, bisa menyerang penyelenggara pemilu, bisa menyerang teknisnya. Ini bisa dilanjut saja. Ini ada beberapa contoh contoh disinformasi, bisa lanjut slide-nya. Nah ini misalnya soal dukung-mendukung, saya rasa mungkin ibu bapak teman-teman semua di sini pernah nonton atau pernah dapat videonya gitu ya. Dan ini kalau di Pilpres kemarin ya 1, 2, 3 semuanya kena gitu, kena hoax gitu. Lanjut, ini terkait dengan dukung-mendukung, lalu soal gagal pencalonan sama gitu ya, 1, 2, 3 juga kena. Lanjut, nanti ini slide-nya saya bisa share. Soal SARA juga masih muncul ya di hoax pemilu dan pilkada kita juga masih muncul, dan ya sama gitu sebenarnya menyerang 1, 2, 3 juga. Lanjut, ini ya biasa ya kalau pemilu biasanya isu-isu yang dimunculkan tuh soal korupsi gitu ya, soal antek asing ini biasanya muncul. Lanjut lagi, ini masih yang sama gitu ya, lanjut lagi. Dan terkadang kalau kita perhatikan gitu ya, biasanya pun disinformasi ini ada juga akun-akun yang terverifikasi gitu ya, kalau di Twitter atau X sekarang ya, atau di Instagram yang centang biru yang juga ikut menyebarkan gitu ya. Nah kan tentu mereka dengan mereka terverifikasi itu kan bisa dapat legitimasi atau kepercayaan publik gitu loh. Nah ini akun yang terverifikasi aja menyebarkan kok, berarti bilang oh ini informasinya benar gitu ya, padahal belum tentu. Lanjut. Nah ini juga, disinformasi itu tadi ya selain menyerang peserta bisa juga mengganggu penyelenggaraan pemilunya gitu ya. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilunya juga bisa kena hoax gitu ya. Ini terjadi di 2019 misalnya. Lanjut. Ya menyerang tahapan ya, misalnya soal penggunaan KTP elektronik gitu ya. Kalau 2019 tuh ramai soal kotak suara kardus gitu misalnya, atau surat suara yang udah dicoblos berkontainer-kontainer, soal disabilitas mental gitu ya, sehingga orang jadi tidak percaya dengan proses penyelenggaraan pemilunya. Nah sebetulnya tantangannya bagi teman-teman penyelenggara pemilu ya adalah bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan itu secara baik kepada publik gitu loh. Jadi terkadang gini, ada hoax muncul tapi diklarifikasinya tuh 3 hari kemudian gitu misalnya. Ya hoaxnya udah nyebar duluan, udah sangat jauh kita nyetopnya gitu ya. Kita langsung respon saja belum tentu bisa kita stop, apalagi kalau kita responnya 3 hari kemudian, udah sangat terlambat untuk bisa mencegah semakin viralnya gitu. Apalagi kalau teman-teman Novindo tuh mengatakan bahwa kalau klarifikasi atas sebuah konten hoax itu misalnya dia tersebar 10.000 orang, klarifikasinya tuh mungkin hanya tersebar ke 100 orang gitu. Jadi susah gitu ya kalau kemudian penyelenggara pemilunya belum punya panduan komunikasi kepada publiknya. Lanjut. Ini dilanjut saja, di skip saja. Lanjut saja ini. Ini juga ini contoh-contohnya, lanjut aja. Nah, di hoax politik ya menjelang pemilu 2024 tadi ya meningkat gitu ya di tahun-tahunnya, dan memang platformnya ini bisa dilihat ya, mulai dari YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, sekarang X dan TikTok gitu ya. Jadi hampir di platform-platform yang banyak digunakan itu berpotensi ya, potensi penyebaran disinformasinya ada. Lanjut lagi. Nah ini tadi sekarang tuh trennya video gitu ya, yang digunakan gitu ya untuk menyebarkan disinformasi. Apalagi kan sekarang pemilih kita mayoritas adalah teman-teman muda, 56% itu teman-teman muda. Sumber utama informasinya kan media sosial. Nah media sosialnya bentuknya video gitu, jadi video yang 30 detik, 1 menit atau paling maksimal 2 menit itu yang sekarang banyak dikonsumsi oleh pemilih gitu ya. Dan kalau kita nggak hati-hati kan ya tadi susah gitu ya untuk bisa mendeteksi, misalnya menganalisis atau bahkan sampai melaporkan ke Bawaslu ini kontennya tuh benar atau tidak gitu. Nah itu yang sebetulnya ingin didorong dengan kolaborasi antara masyarakat sipil dengan
instansi-instansi yang lainnya tadi. Lanjut. Nah, lalu kenapa kemudian ya ini tantangan ya, memang sulit gitu ya untuk bisa menanganinya karena ketimpangan antara produksi hoax dengan cek faktanya. Ya tadi ketika ada satu hoax yang muncul ya kan ada organisasi-organisasi cek fakta kan harus dicek dulu nih kebenarannya dan sementara itu butuh waktu gitu loh, yang ya memang butuh waktu ya dan sulit gitu ya. Jadi untuk kemudian kan kita juga kemudian setelah misalnya kita tahu oh ini sebenarnya nggak bener nih videonya kan harus dibuat kontennya untuk bisa mengcounter gitu ya untuk mendibang itu. Tapi kemudian kan ya tadi ya keterbatasan tadi ya apalagi kalau menurut data teman-teman Mavindo itu produksi hoax itu bisa sangat cepat. Jadi bisa sehari itu bisa ada 50 hoax bahkan lebih gitu ya di masa-masa pemilu sehingga masih banyak hoax yang tidak tertangani. Sementara kemampuan dari teman-teman cek fakta termasuk juga masyarakat sipil itu mungkin untuk bisa mendibang itu sehari hanya di 20 gitu ya, sementara hoax yang tersebarnya ada 50. Lanjut. Nah ini data dari Kominfo ya, jadi memang tadi ya media sosial itu menjadi sumber utama informasinya gitu ya yang digunakan oleh publik sehingga ya tadi ya kalau bicara soal penyebaran informasi media sosial menjadi sarana yang signifikan tapi juga sebenarnya yang dibutuhkan oleh publik ini kan untuk tadi ya bisa mengisi gap disinformasi itu nggak sekedar nggak sekedar informasi-informasi yang umum gitu loh tapi ya tadi ya misalnya soal calon, soal dana kampanye gitu ya sehingga publik pun juga bisa ikut berpartisipasi mengawasi seluruh tahapan pemilu. Lanjut. Nah lalu bagaimana dengan pilkada gitu ya, nah pilkada ini kan konteksnya menjadi sangat lokal. Isu di nasional belum tentu sama dengan isu di daerah. Bisa jadi di daerah ada hoax-hoaxnya sendiri nih. Nah sehingga pemetaan ini penting gitu ya. Karena gini terkadang disinformasi atau hoax dalam pemilu itu berulang. Jadi udah terjadi di pemilu 2014 muncul lagi ya kayak misalnya soal penggunaan KTP gitu kan itu muncul tuh. Nah saya rasa penting juga ya untuk bisa memetakan mungkin setiap daerah itu punya konteksnya masing-masing gitu ya, jangan-jangan hoaxnya nih sangat lokal. Nah ini yang perlu pemetaan sehingga ekosistemnya juga perlu dibanjiri dengan informasi kepemiluan gitu ya, sehingga kita bisa mengantisipasi nih misalnya soal SARA gitu ya, soal apakah dia bisa berpotensi mengganggu hak pilih, bahkan jangan sampai juga tadi tuh sampai ada kekerasan gitu ya misalnya bakar-bakaran dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini rekomendasi untuk Pilkada 2024 tentu tadi ya komunikasi publik yang baik, lalu juga deplatformisasi. Jadi akun-akun yang memang memproduksi atau menyebarkan disinformasi secara rutin itu bisa dihapus lah ya, deplatformisasi istilahnya. Jadi ya tapi walaupun tadi tantangannya ya ditutup 1 muncul 1000 gitu. Nah ini kan menjadi tantangan, nah sehingga ruang digital kepada publiknya nih gimana caranya publik bisa didorong untuk bisa mendeteksi, menganalisis, bahkan sampai bisa melaporkan, itu yang sebetulnya perlu didorong. Lalu yang berikutnya adalah sosialisasi, diseminasi tadi ya, terkait dengan isu-isu yang krusial gitu ya, yang mungkin muncul sangat tergantung dengan konteks kelokalan. Lalu juga bicara pendidikan politik, literasi digital itu nggak hanya sekedar dekat-dekat hari hanya saja sebetulnya gitu ya, tapi juga jauh-jauh hari, termasuk juga catatan kepada platform media sosialnya tadi ya untuk bisa menjadi ruang yang aman dan ruang yang aman buat pengguna. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana tadi informasi pemilu itu perlu dibuka seluas-luasnya kepada publik. Bukan sekedar datanya ada ya, tapi bagaimana data yang ada itu bisa dikembangkan, bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat.